mutasi kromosom atau cross mutation ada dua, ya. Satu, perubahan struktur kromosom, kedua, perubahan jumlah kromosom. Nah, perubahan struktur kromosom itu adalah, kita tahu kromosom itu kan ada tangannya, ada lengannya, ya. Lengannya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang namanya metasentrik, ada submetasentrik. Nah, ya. Nah, ternyata itu akan mengalami kerusakan. Apa yang menyebabkannya? Penyebabnya mutagen, ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh teman kamu tentang penyebab-penyebab terjadinya kerusakan pada struktur kromosom. Silakan dijelaskan teman-teman. Oke, baik. Jadi di sini perkenalkan, sebelumnya nama saya Paramita Dewi Maharani. Saya akan menjelaskan di bagian mutasi kromosom atau mutasi abrasi. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Dan istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah abrasi. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu mutasi karena perubahan struktur kromosom. Untuk perubahan struktur kromosom biasanya terjadi karena akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, seperti sinar X, sinar UV, atau radiasi ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah, dan bagian yang patah akan mengalami luka dan tidak memiliki telomer. Oleh karena tidak memiliki telomer, potongan kromosom yang patah kini dapat bersambungan dengan potongan kromosom lainnya. Dan di mutasi karena perubahan struktur kromosom ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah delesi dan duplikasi, kedua inversi, dan yang ketiga adalah translokasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mutasi karena perubahan struktur kromosom di bagian delesi dan duplikasi. Ini sendiri, delesi itu kromosom gennya terbagi menjadi, kita sebut A, B, C, D, dan E. Untuk delesi sendiri, kromosom gennya ini mengalami luka. Jadi di mana salah satu bagian kromosom ini patah, sehingga nanti kromosom gennya akan berubah menjadi 4 bagian, yaitu A, C, D, dan E. Ini disebut dengan delesi. Delesi yaitu adalah bagian kromosom gen yang patah. Jadi sehingga bagian yang patah ini akan menghilang dan kromosom gennya berubah menjadi 4 bagian, yaitu A, C, D, dan E. Selanjutnya saya akan menjelaskan kromosom gen duplikasi. Untuk duplikasi sendiri, ini adalah penambahan bagian gen dari kromosom homolog. Jadi contohnya kayak misal di sini ada dua kromosom gen, satu kromosom gen. Lalu pada bagian misal contoh bagian C dan D, bagian C dan D ini nanti akan berduplikasi, sehingga nanti kromosom gennya akan berubah menjadi lebih panjang. Jadi seperti ini. Yang sebelumnya hanya A, B, C, D, dan E. Namun karena bagian C dan D ini berduplikasi, sehingga kromosom gennya berubah menjadi A, B, C, D, dan E. CD-nya ini ada 2. Karena sebelumnya kan di bagian CD-nya ini udah berduplikasi, jadi nanti dia akan berubah menjadi kromosom gen yang lebih panjang. Dan bagian yang berduplikasi ini bakal nyatu sama kromosom gen yang sebelumnya. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk inversi akan dijelaskan oleh Ane. Baik, selanjutnya materi yang dari mutasi karena perubahan struktur kromosom ini saya akan menjelaskan tentang yang inversi, ya. Inversi itu adalah peristiwa patahnya kromosom di 2 tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan yang terbalik, atau mudahnya adalah penataan kembali struktur kromosom dengan urutan yang terbalik. Nah, inversi ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama ada parasentris dan yang kedua ada perisentris. Kalau parasentris ini itu terjadi pada satu lengan kromosom, di salah satu lengan kromosom. Sedangkan untuk perisentris ini di kedua kromosom yang dengan sentromer itu yang terletak di kedua patahan tersebut.
Nah, untuk kromosom ini kan terdiri dari 2 lengan kan. Di sini saya akan mengarsir pada bagian yang di sini dari B sampai F itu yang akan mengalami patahan. Namun pada inversi ini patahannya itu kembali mengalami penyusunan dengan cara yang terbalik atau invers menjadi dari patahan yang B, C, D, E ini langsung kembali dengan cara yang terbalik di bagian sini, tapi masih tetap pada satu lengan yang sama, tidak ada perubahan pada di lengan yang sini, jadi tetap masih pada di lengan di salah satu lengan dari yang B, C, D, E menjadi E, D, C, B. Sedangkan untuk inversi perisentris perisentris ini yang mengalami patahan itu dari C, saya berikan contoh dari C, D, E, F dan juga G. Ada 2 lengan dan keduanya itu mengalami patahan dengan sentromer yang berada di antara kedua patahan tersebut. Nah, dari patahan yang ini itu akan menjadi susunannya terbalik. Patahannya kan dari C, D, E, F dan kemudian G. Di sini C-nya yang tadinya awalnya di sisi yang sebelah sana, di sisi yang sebelah kiri, yang di sini kemudian berpindah. Ini adalah G ya. G-nya yang berada di sebelah kiri. Jadi sisinya itu yang awalnya panjang di sebelah yang sini berpindah menjadi di sebelah yang kanan kalau dari kalian. Baik, sudah itu saja untuk materi inversi, kemudian dilanjutkan dengan translokasi oleh Nayara. Selanjutnya adalah macam mekanisme perubahan struktur kromosom yang keempat, yaitu translokasi. Translokasi merupakan peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lainnya yang bukan homolognya sehingga terbentuk kromosom baru. Jadi contohnya ini ada 2 kromosom. Jadi nanti bagian dari kromosom yang ini, misalnya yang bagian A dan B-nya, dan kromosom kedua misalnya bagian E dan F-nya itu berpindah tempat, jadi seperti ini. Jadi yang tadinya AB-nya ada di kromosom yang pertama, AB-nya jadi pindah ke kromosom yang kedua. Begitu juga dengan EF, tadi di kromosom kedua jadi pindah ke kromosom yang pertama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.